Are they here because of you? Yeah, I think so. Who are they, Jack? I don't know. Some kind of low-class mafia, maybe. And what do they want with you? I don't know. They showed up a few days ago and we had an interaction. Can I get a ride? No. Now you should go sit over with your coworkers. Kisah berawal dengan kemunculan begitu banyaknya suara dari peperangan, kuda, teriakan pasukan, bencana alam, dan segala sesuatu hal yang terjadi di muka bumi ini. Suara-suara tersebut berasal dari kepala seorang pria parubaya bernama Jack. Ini orangnya. Ia merupakan seorang manusia penyendiri yang tinggal di sebuah kontrakan yang dimiliki oleh seorang wanita tua. Yang ketika Jack akan membayar uang sewa bulanannya, kita bisa melihat koper milik Jack yang berisi begitu banyak uang yang mungkin nominalnya lebih dari puluhan juta dolar. Berikut dengan beberapa barang antik dan langka yang salah satunya adalah sebuah pistol jadul. Alright. Now you take care. I don't think you're... Dan mari kita perkenalkan dengan seorang pemuda bernama Jeremy. Ini orangnya. Dia merupakan seorang oknum karyawan rumah sakit yang sering menjual sesuatu kepada Jack. Entah obat apa, suntikan atau jarum kecos. Entahlah, yang jelas sesuatu tersebut pastinya ilegal dan tidak diperbolehkan dijual secara bebas tanpa izin dari rumah sakit. The streets, the way to go. The whole reason why I can't do Fridays, my sister has this. Jack pun pulang ke rumah dan meletakkan barang tersebut di dalam kulkas, tepat di bagian paling bawah yang biasanya untuk menyimpan sayuran dan lain-lain. Kemudian Jack tidurlah di atas ranjang untuk menenangkan pikirannya. Saat itulah muncul dua orang asing yang bertanya tentang hubungannya dengan Jeremy, di mana Jack yang sedang tidak ingin mengobrol pun langsung mengusir mereka berdua dari sana. Sehingga salah satu pria yang tidak terima dicuekin pun sekonyong-konyong memukul Jack. Tetapi Jack yang sama sekali tidak peduli pun mendorong keluar pria itu dan menutup pintu kamarnya dengan santai tanpa membalasnya sedikit pun. Dan tiba-tiba kedua pria itu mendobrak paksa kamar Jack, mengacungkan sebilah pisau yang langsung ditepis dengan sangat mudah, disusul dengan tinju yang mendarat di wajahnya serta satu tembakan yang membuat telapak tangan Jack terluka. Entah siapa mereka, tapi Jack yang merasa tidak punya urusan dan tidak peduli pun segera melumpuhkan kedua pria asing itu, kemudian melemparkan mereka berdua keluar dari kamarnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa, Jack mendatangi kafe langganannya, yang di situ ada seorang pelayan wanita bernama Kara. Kara ini bisa dibilang merupakan satu-satunya teman Jack, atau orang yang mengenal Jack karena datang setiap malam ke kafe ini. Yang sebenarnya Kara tidak terlalu mengenal Jack dengan baik karena sikapnya yang cuek dan selalu menjadi pribadi yang menyendiri. Okay. Tiba di kamar, Jack pun mendapatkan telepon dari sang mantan yang pernah punya hubungan kedekatan di masa lalu. Sang mantan hanya ingin menyampaikan bahwa Jack ternyata memiliki seorang anak perempuan yang sebenarnya tadi siang sudah datang ke sini, tapi Jack kebetulan sedang berada di luar. Sehingga si mantan yang merasa khawatir pun meminta tolong untuk mencari putrinya karena takut jika dia diculik atau abok bersama teman-teman berandalannya. To meet you. Why? Take a guess. Just don't let her drive home drunk as shit. She's got a habit of doing. Dengan informasi dari si mantan, Jack pun mendatangi sebuah bar tempat biasa putrinya nongkrong. Di situ, si bartender memberikan sebuah alamat seorang pria yang kemungkinan besar putrinya sedang berada di sana saat ini. Dan mari kita perkenalkan dengan putri Jack yang tidak sengaja lahir. Dia bernama Andrea, seorang gadis beragajul yang hobinya minum air jahat. Bahkan saat ini dia rela melakukan hubungan suami istri dengan seorang pria berusia lebih tua darinya, hanya untuk mendapatkan uang untuk membeli sebotol minuman beralkohol. Oh, do you mind if I stay over? Jack pun mengajak Andrea ke kafe langganannya, yang di situ Kara cukup terkejut ketika mengetahui bahwa selama ini Jack ternyata sudah memiliki seorang anak yang cantik. Ketika memesan makanan, Jack hanya memesan terong balado yang biasa dia pesan. Yang hal itu cukup membuat Andrea terkejut saat mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang vegetarian. Vegetarian. I guess. I was just curious.
keesokan paginya, ketika Jack baru bangun tidur, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa dengan tubuhnya yang memiliki healing factor, sama seperti Wolverine dan Deadpool. Luka bekas tembakan yang dialami Jack kemarin siang sekarang sudah benar-benar sembuh total 100%, hanya dalam waktu kurang lebih 24 jam. Karena putrinya masih tidur di sofa, Jack pun pergi sarapan sendirian ke kafe biasa. Di situ Jack melihat seorang abah-abah yang sedang duduk sendirian tanpa menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Namun yang menariknya adalah orang lain tidak bisa melihat abah tersebut dan hanya Jacklah satu-satunya orang yang bisa melihatnya. Karena merasa risih, Jack pun segera pergi keluar. Yang di situ secara kebetulan dia melihat Jeremy dibawa oleh dua orang asing yang kemarin mendatangi tempat tinggalnya. Lantas, Jack pun menyusul Jeremy ke tempat di mana dia diikat dan disiksa tanpa tahu apa masalahnya. Jack pun langsung melumpuhkan kedua pria tersebut untuk kedua kalinya. Bahkan kali ini, Jack berhasil membuat salah satu dari mereka satu matanya menjadi pecak dengan menggunakan jempolnya untuk mencocol mata pria tersebut. Kedua orang tersebut ternyata adalah para preman bayaran yang disewa seseorang untuk menagih hutang Jeremy yang tak kunjung lunas. Mendengar cerita tersebut, Jack sama sekali tidak peduli dan tidak mau tahu, karena alasan dia menyelamatkan Jeremy adalah hanya tidak ingin pasokan barang yang dipesannya selama ini tidak bisa lagi didapatkan dari si Jeremy ini. Jack pun mengantarkan Jeremy ke petugas medis setempat, kemudian mengambil paket harian yang berada di dalam bagasi mobil, lalu pulang ke rumah meletakkan barang tersebut di dalam kulkas seperti biasa, dan tidur sejenak untuk menenangkan pikirannya. Talk about the personal medicine stuff. Like, I used to have this. So are we gonna do anything today? Jack pun baru ingat bahwa saat ini dia ada jadwal bermain bingo bersama para manula. Lantas diajaklah Andrea ke sana dan diperlihatkan kegiatan rutin yang dilakukan ayahnya ini. And how much money did you get in that month? Game is regular bingo or four corners. Bingo sendiri merupakan permainan klasik dan ada hadiah uang yang bisa dimenangkan. Yang Jack sendiri tidak terlalu tertarik sebenarnya dengan hadiah uang tersebut, karena alasan utama Jack mengikuti permainan ini hanya untuk mencari kesibukan, mengisi waktu luangnya, sehingga kegiatan tersebut diharapkan bisa mengalihkan pikirannya dari hal mengerikan yang terus muncul dari kepala si Jack. Hal mengerikan apa itu? Nanti kita akan tahu. And the rotation continues. Selesai bermain bingo, Jack dan Andrea pun pergi ke kafe biasa, di mana kita akan melihat seorang pria diam-diam memasukkan obat tidur untuk Jack, yang hal tersebut tidak disadari oleh siapapun. Here they are. Tak lama, Jack pun melihat pria tua yang tempo hari muncul. Namun anehnya adalah, Andrea juga bisa melihat abah tersebut tidak seperti orang lain yang tidak bisa melihatnya. Look at him. What? Tiba di kontrakan, Jack menyuruh Andrea untuk istirahat duluan, sementara dia akan keluar sebentar untuk cari angin. Namun tiba-tiba, Jack mengalami pusing dan kantuk yang sangat berat akibat obat tidur yang diminumnya tadi, yang ternyata aksi tersebut merupakan perintah dari dua pria asing yang dihajar Jack tempo hari. Jack pun dibawa ke dermaga untuk ditenggelamkan ke dalam dasar lautan. Namun seketika itu pun, Jack langsung sadar dari tidurnya, kemudian membawa satu dari mereka terjun jatuh ke bawah laut. My Larry, asshole! Swim back up! Ketika dua preman itu pergi, Jack tiba-tiba sudah muncul tepat di depan mereka. Lantas menghampiri salah satu pria paling polontong di antara mereka berdua, memegang lehernya dengan sangat kuat, mencabiknya dan memakan daging tembolok pria tersebut seperti monster yang sedang kelaparan. Dan kita akan terkejut saat mengetahui bahwa hal mengerikan yang terus muncul di kepala Jack ternyata adalah rasa lapar terhadap darah dan daging manusia, di mana sesuatu yang setiap hari dia pesan dari Jeremy ternyata adalah sebuah kantong berisi darah manusia yang digunakan oleh Jack untuk memuaskan rasa hausnya terhadap darah manusia itu sendiri. Say where you were going, and I mean, Berbeda dengan pengakuannya yang seorang vegetarian, faktanya Jack lebih menyukai daging mentah, terutama daging manusia. Di saat lapar sudah mulai menguasai dirinya, Jack akan semakin berhasrat untuk memakan daging manusia, sehingga Andrea segera diusir dari kontrakannya. Oh. Fuck off. fuck you.
Faktanya, Jack sudah beberapa bulan berhasil menahan rasa laparnya terhadap daging manusia dan meminum darah yang dijual oleh Jeremy. Namun, akibat insiden yang tadi sengaja semalam, Jack kembali mulai merasakan lapar luar biasa, yang membuat sikapnya terlihat aneh dan serasa ingin menerkam siapapun yang ada di sekitarnya. Setelah tidak nyaman berada di luar, Jack pun kembali ke kontrakan yang di situ ada salah satu penghuni yang sedang memarahi nenek pemilik kontrakan yang sudah tua renta ini. Melihat bahwa sikapnya yang kasar dan pantas untuk mati, Jack pun menjadikan penghuni itu sebagai makanannya dengan langsung menerkamnya, tepat setelah si nenek masuk ke kamarnya sendiri. Fuck off, douche! Setelah membuang sisa tubuh si penghuni kamar, Jack pun seperti biasa mendatangi tempat permainan bingo. Namun suara-suara yang semakin lama semakin memenuhi kelapanya pun membuat Jack menjadi tidak tenang. Lantas pergilah dia ke sebuah bar untuk meminum alkohol, berharap suara-suara tersebut bisa lenyap. Namun tak lama, muncullah beberapa pengunjung wanita yang menggoda Jack, yang justru membuat Jack menjadi tidak nyaman dan segera pergi dari sana. Pada akhirnya, Jack memutuskan untuk kembali memakan daging manusia seperti yang biasa dia lakukan. Namun, Jack memiliki sebuah aturan penting untuk tidak memakan atau membunuh seseorang yang baik. Sehingga Jack akan pergi ke jalanan dan mencari sampah masyarakat yang memang pantas untuk mati. Dimulai dengan menjatuhkan uangnya tepat di depan dua pria yang sedang mengobrol. Tetapi pria tersebut ternyata adalah orang jujur, sehingga Jack tidak bisa atau tidak jadi membunuhnya. Lantas Jack pun pergi ke lingkungan gangster yang terdapat banyak sekali anak-anak muda Badung, yang salah satunya memiliki pistol dan sepertinya layak untuk dimakan. How old are you? He's old enough to fuck you up. I'll take it. Jack pun pulang ke rumah dengan wajah penuh luka dan peluru yang bersarang di bahunya, yang sudah jelas bahwa Jack sempat terlibat pertarungan dengan ketiga gangster tadi dan berhasil memakan salah satu dari mereka. Yang pada adegan ini, kita akan melihat Jack mengambil peluru yang bersarang di bahunya menggunakan tangannya sendiri. Yang adegan ini mengingatkan dengan film Logan, yang di situ Logan tua juga melakukan hal yang sama persis, tidak mati tetapi tetap menderita akibat rasa sakit luka tersebut, meskipun pada akhirnya akan sembuh sendiri karena healing factor yang dimilikinya. Singkat cerita, esok malam pun tiba. Jack seperti biasa pergi ke kafe dan memesan segelas air dan terong balado, di mana Kara tiba-tiba pergi keluar untuk menemui pacarnya. Di situ terjadi sebuah cekcok saat pacarnya ingin mengambil mobil milik Kara. Saat itulah Jack muncul dan menyuruh pria itu untuk pergi. Tapi tiba-tiba ya, pukulan tersebut justru membuat si pria kesakitan sendiri, sehingga membuatnya ketakutan dan tetap pergi dengan membawa mobil milik Kara. My car! Do not take the car! God damn it! Karena Jack sendiri tidak memiliki kendaraan, Kara pun diantar jalan kaki pulang ke rumahnya. Yang di situ mereka berdua pun mengobrol panjang lebar untuk pertama kalinya. Yang ketika Jack ditanya apa pekerjaannya, Jack menjawab bahwa saat ini dirinya adalah seorang pengangguran tanpa tanda jasa. Ketika Kara bertanya lagi apa pekerjaan dia sebelumnya, Jack menjawab bahwa dirinya pernah menjadi seorang pengawal, penjual barang antik, pembisnis, pekerja konstruksi, supir truk, guru sejarah, militer, manajer di sebuah perusahaan, penata taman, nelayan, penyelundup, penyelamat kapal karam, penambang batu bara, emas, perak, stuntman, perawat rumah sakit, petugas medis, tukang masak penjara, penjudi profesional, peternak kuda, tukang pot, pandai besi, montir, dan lain-lain. Yang Jack sendiri sampai lupa dia pernah menjadi apa di masa lalu. It's just a lot. Like a jack of all trades. Mendengar begitu banyak profesi yang disebutkan Jack yang agak sedikit mustahil digeluti oleh seorang manusia dalam usia yang singkat ini, tentu membuat Kara tersenyum dan menganggap itu semua hanyalah candaan. Tetapi melihat ekspresi Jack yang serius dan tatapan matanya yang jujur dan apa adanya, membuat Kara agak sedikit gambling dan penasaran. Apa iya seorang manusia bisa melakukan begitu banyak profesi dalam hidupnya? Entahlah, hanya Samsul yang tahu. I'm gonna be terrible at it. You're right, I would. Terlepas dari cerita Jack yang asli atau hanya karangan, Kara tetap berterima kasih kepada Jack telah mengantarkan dia sampai ke rumahnya, dan Jack mendapatkan pelukan hangat dari seorang teman yang sebenarnya tidak terlalu mengenalnya dengan dekat.
Pulang ke kontrakan, Jack langsung mengambil kantong darah dan meminumnya sampai tumpah di lantai. Yang karena Jeremy masih dirawat, sehingga kantong darah ini merupakan pasokan terakhir yang bisa Jack minum. Keesokan harinya, Jack pun mendapatkan telepon dari sang mantan bahwa Andrea tak kunjung pulang setelah diusir dari rumahnya Jack semalam. Di mana Jack yang khawatir pun mendatangi sebuah markas mafia lokal. Kalau mereka mengetahui di mana Andrea berada. Ini adalah Alex, ketua mafia lokal yang menguasai kota tempat tinggal Jack saat ini. Dulu, Jack sebenarnya pernah bekerja untuk ayahnya, namun memutuskan untuk pensiun. Yang ketika ayahnya sudah mati, kini giliran Alex lah yang menggantikannya dan menjadi ketua baru di kelompok mafia ini. So, Jack. Berharap mengetahui informasi mengenai hilangnya gadis berusia 20 tahun bernama Andrea, Alex ternyata tidak tahu menahu dan kebetulan sedang sibuk dengan bisnis jual beli termos ilegalnya. Sehingga Jack langsung pergi dari sana tanpa mendapatkan petunjuk apapun. Alright. If not here, somewhere else. Good luck with everything. Setibanya di kafe, Jack menemukan pemilik kafe sudah tewas berlumuran darah. Yang di situ sudah banyak sekali para penjahat yang merupakan pasukan yang dibawa oleh si preman yang Jack hajar kemarin. Entah siapa sebenarnya mereka dan apa tujuannya, terus muncul dan mengganggu kehidupan si Jack. Kara pun disuruh tenang dan duduk dengan manis. Sementara Jack pergi ke kamar mandi diikuti oleh salah satu penjahat yang bermaksud untuk membunuhnya. Tak lama keluarlah Jack dengan kondisi yang masih baik-baik saja, di mana Kara dibuat terkejut saat melihat sebilah penusuk es masih tertancap di bagian belakang tubuh Jack. Menyadari temannya sudah tewas, satu penjahat pun menghampiri Jack dengan sepucuk pistol di tangannya. Dan tiba-tiba ya, betapa terkejutnya semua orang saat melihat Jack tidak bereaksi sedikit pun dengan bekas luka tembakan tepat di jidatnya, di mana mereka semua dibantai habis oleh Jack, menyisakan satu pria pecak yang waktu itu sengaja dibiarkan untuk hidup. Jack pun memasukkan pria itu ke dalam bagasi mobil dan meminta Kara untuk mengantarkannya ke rumah. Di mana Kara yang masih syok pun bertanya-tanya tentang bagaimana mungkin Jack masih bisa hidup dengan peluru yang masih bersarang di kepalanya. Bahkan Kara semakin dibuat terkejut saat melihat Jack mengambil peluru tersebut dengan tangannya sendiri. Sepertinya hal itu merupakan hal yang biasa saja bagi si Jack ini. But I'm not. Tiba di kontrakan, Kara pun melihat begitu banyak uang di dalam koper, beserta barang-barang antik milik Jack, seperti koin lama, buku catatan kecil yang nampak berusia ratusan tahun, dan juga ada foto Jack saat berada di medan perang, yang dikonfirmasi bahwa yang ada di dalam foto itu adalah Jack sendiri, bersama beberapa teman tentaranya, ketika berada di Prancis tahun 1914. Ketika Kara bertanya berapa usia Jack sebenarnya, saat itulah Jack mengatakan dengan jawaban yang sangat-sangat mencengangkan bahwa dirinya tidak ingat sama sekali berapa usianya saat ini, yang pastinya bukan hanya ratusan tahun atau ribuan tahun, karena nama aslinya sendiri terdapat dalam Alkitab dengan nama Kain, atau dalam bahasa Indonesia disebut Kain, anak pertama dari Nabi Adam dan Hawa yang dikutuk Tuhan karena telah membunuh adiknya sendiri yang bernama Habel. Yang alhasil Jack atau Kane ini menerima kutukan berupa hidup abadi dan harus memakan daging manusia seumur hidup, yang hal tersebut merupakan sebuah penderitaan yang tak akan kunjung selesai selama dunia masih ada. Your money's there. Jack pun menghampiri si pria pecak untuk menginterogasinya tentang siapa yang telah menyuruhnya. Namun dia ternyata hanyalah seorang preman bayaran yang dibayar oleh seseorang yang dia sendiri tidak tahu siapa orang tersebut. Dan tak lama muncullah kawan dari si pria pecak yang ujuk-ujuk menodongkan pistol ke arah Jack. Lantas Jack pun mengajak pria itu keluar kamar dan Jack pun memberikan sebagian uangnya untuk Kara dan memintanya untuk pergi, yang setelah malam ini dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Lantas, Jack pun pergi ke rumah sakit untuk menemui Jeremy, bertanya tentang apakah Jeremy kenal dengan para preman itu, atau punya masalah dengan mereka. Dan ternyata Jeremy pernah meminjam uang kepada seorang mafia untuk membiayai kuliahnya yang dari desa Susus yang beredar. Mafia tersebut dipimpin oleh seorang ketua mafia bernama Alex, sang bos mafia yang pernah Jack temui tempo hari. Does the first name come to mind?
Alex Archie. Sadar bahwa Alex telah pelaku yang telah menculik Andrea, Jack pun kembali menemui Kara untuk meminta tolong mengantarkannya ke markas si Alex. Yang ketika mereka sudah sampai di sana, Jack meminta Andrea untuk menunggu sebentar di mobil agar nanti dia bisa membawa Andrea pergi dari sana. You can stay here. Yeah, I was going to. Tanpa emosi dan adrenalin sedikit pun, Jack dengan santai masuk ke dalam markas. Yang wajar saja, Jack nampak santai dan kalem karena apa yang harus dia takutkan, toh dia hidup abadi dan tidak akan mati. Saat sudah di dalam, Jack pun dengan santai berjalan ke arah ruangan si Alex, di mana penjaga yang merasa tidak dihargai pun menembak Jack menggunakan shotgun. Yang sontak hal tersebut membuat penjaga lain terkejut. So that dude. I don't get it. You might want to clear out. Melihat Jack masih berdiri dengan tegak tanpa menunjukkan ekspresi kesakitan atau ketakutan pun membuat penjaga lain memilih untuk pergi. Sementara si penjaga shotgun pun kembali menembaki Jack yang langsung dibantai bersama dengan dua penjaga lain yang masih bertahan. Motherfucker. Setelah membunuh semua penjaga, Jack pun masuk ke ruangan Alex dan membantinya berkali-kali. Yang tak lama mendengar suara di balik dinding, yang ternyata Andrea disekap di ruangan rahasia dengan kondisi yang cukup mengenaskan, di mana wajahnya benar-benar babak belur setelah disiksa berkali-kali oleh Alex dan semua anak buahnya. Melihat putrinya diperlakukan tidak manusiawi seperti ini, Jack pun kembali ke Alex dan mempelintir pergelangan kakinya hingga dia teriak kesakitan. Lalu menyeretnya ke ruangan lain, merebahkannya di atas meja biliar, dan bertanya tentang apa motivasinya sampai nekat melakukan hal seperti itu. When I helped Jeremy out with his loan. Fucking Jeremy. Ternyata motif Alex melakukan semua ini adalah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, yang dulu merupakan majikan si Jack, yang tepat pada saat Jack pensiun. Ayahnya Alex meninggal akibat tersedak cucuk ikan, yang ketika semua orang menghadiri pemakaman dan menghormati sosok mendiang ayahnya, hanya Jacklah satu-satunya orang yang tidak hadir, dan seolah tidak peduli dengan kematian ayahnya Alex tersebut. Day you left, Dad died. Everyone had an alibi. Terakhir, Alex pun semakin dibuat kesal saat mengetahui Jack adalah orang spesial yang tidak akan mati hanya dengan ditembak saja. Sehingga Alex berniat untuk mengalahkan emosi dan mentalnya dengan cara menyiksa Andrea untuk membuat Jack menderita secara batinnya. Saat Alex semakin dibuat kesakitan, Jack pun menceritakan tentang dirinya yang sedang berjalan di atas tali ketenangan, yang artinya Jack sedang benar-benar dalam kondisi dan situasi damai tanpa ada gangguan dari siapapun. Tiba-tiba Alex muncul dengan semua hal yang runyam ini, sehingga jangan salahkan diriku jika Alex akan mati dengan perlahan, dimakan hidup-hidup oleh si Jack yang sedang kelaparan ini. Fucking eat people. I don't know. Saat itulah muncul si Abah yang tiba-tiba duduk dengan segelas flaming drink di atas mejanya. Selama ini Jack ternyata sudah mengetahui siapa sebenarnya sosok si Abah, yang hal itu dibuktikan dengan Jack yang berteriak-teriak memarahi si Abah dengan nada tinggi, bahwa semua penderitaan hidup abadinya tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh kutukan yang Abah berikan kepada dirinya, yang artinya si Abah merupakan representatif atau wujud Tuhan secara visual, yang kita tahu ini hanyalah fiktif belaka, di mana Jack merasakan sakit untuk pertama kalinya ketika pukulannya mental, dan justru balik menyakiti tangannya sendiri. Fuck you! I hate you! Melihat Jack bicara sendirian tentu membuat Alex penasaran, bertanya dengan siapa Jack berbicara. Tak lama muncullah Kara yang meminta untuk menemaninya mengantarkan Andrea ke rumah sakit, sehingga rencananya untuk memakan Alex pun batal dilakukan. Dan sebelum pergi, Jack mengatakan bahwa Alex akan melihat dengan siapa barusan Jack berbicara ketika dirinya sudah dekat dengan kematian. One day you'll see who I was talking to. Dan benar saja, ketika Alex sekarat dan berada pada detik-detik menjelang kematiannya, dia pun melihat si Abah yang sudah duduk tepat di sampingnya, kemudian menyapanya dengan suara yang menggema, seolah terdengar hampir ke seluruh alam semesta. Dan film pun selesai.